Shalom saudara, kita berdoa sebelum kita mendengarkan akan isi hati Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami boleh memuji Engkau. Engkau adalah Tuhan kami, sahabat kami. Dan biarlah pujian penyembahan kami ini boleh naik kepadamu menjadi dupa yang harum. Setiap hari Engkau mencium bau-bau yang harum dari tempat ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau masih berikan untuk setiap kami boleh menyembah Engkau setiap pagi di tempat ini. Tuhan, kami berdoa hari ini, kami percaya bahwa setiap firman dan kebenaran-Mu ini akan memberkati hidup kami dan akan memberkati akan seluruh masa depan kami. Kami mau berjalan bersama Engkau, lebih mengenal Engkau lagi. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya kasih judul renungan saya stress management. Jadi kita akan baca dulu tentang satu ayat dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya, mungkin bisa ditayangkan Yeremia 29 ayat yang ke-11 ya. Ini adalah ayat favorit banyak orang. Saya yakin sebelum saudara baca ayat ini di sini sudah pernah baca ayat ini. Mungkin di sekolah minggu sudah pernah dihafalkan. Dan ini banyak banget orang yang suka ayat ini karena ayat ini bagus ya. Yuk kita baca sama-sama dulu. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Ini adalah firman yang semua orang suka. Ya. Baik yang sudah pernah dengar atau yang belum pernah dengar ayat ini pasti senang, wah ini ayat bagus. Tapi saudara tahu nggak, ayat ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel di saat yang tidak menyenangkan. Ya. Kalau misalnya kita sedang baik-baik saja, lalu orang ngomong masa depan kamu pasti cerah, masa depanmu pasti penuh harapan. Kita akan dengan gampang yes amin. Tapi saudara, kalau ngelihat apa latar belakang dari ayat ini, kepada siapa Tuhan memberikan ayat ini, dan pada saat yang seperti apa. Saudara silakan scroll kalau membawa HP. Di dalam perikop atasnya, ini adalah firman surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi ayat ini, firman ini datang saat orang Israel sedang ada dalam pembuangan Babel. Ya. Saya ingin kita baca supaya jelas, karena kalau baca Alkitab jangan cuma sekelumit saudara. Berkatnya cuma sekelumit. Tapi saat kita membaca semuanya dengan utuh, kita akan ngerti, oh ini maksud Tuhan. Ya. Saya akan baca dari ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, nanti kita bergantian sampai ayat yang ke-10 ya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat kedua. Ya, saya baca dulu, bahas dulu dua ayat yang pertama. Jadi, waktu itu bangsa Israel itu diserang oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Dan yang menyedihkan adalah yang tinggal dan akhirnya diangkut sebagai tawanan itu ayat yang pertama siapa? Tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, dan rakyat. Ayat yang kedua, rajanya, ibu surinya, pegawai istana, pemuka-pemukanya, dan tukang pandai besi itu yang apa yang bisa bikin senjata. Itu sama raja diselamatin dulu. Yang ditinggal siapa? Rakyat. Jadi waktu itu kejadiannya kalau perang Rusia Ukraina ini kan lumayan, Ukraina presidennya bertanggung jawab. Ya kan, rakyat yang masih tinggal masih ada presidennya, masih ada kepala negaranya yang melindungi. Nah ini
Israel ini waktu itu keadaannya adalah dia ditinggalkan oleh rajanya. Dia ditinggalkan oleh orang-orang besarnya, menteri-menterinya mungkin. Dan mereka ada di dalam tawanan Raja Babel. Dan mereka nggak tahu siapa yang akan membebaskan mereka. Karena rajanya kabur, cari selamat sendiri. Dia cuma tinggal bersama nabi-nabinya, sama imam-imam yang notabene tidak bisa berperang. Mereka menjadi tawanan Raja Babel. Dan di saat terpuruk seperti ini keluar firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 tadi. Aku akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Aku akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh sejahtera. Saudara, dan yang mengejutkan, mari kita baca ayat yang keempat dan yang kelima. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang kelima. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini hal yang harus kita perhatikan. Tuhan ngajarin bangsa Israel. Di dalam ayat yang selanjutnya Tuhan berkata, aku tuh lagi menetapkan hidupmu. 70 tahun kamu akan ada di Babel ini. Dan 70 tahun ini kamu tidak bisa berkutik, kamu harus ada di bawah tawanan Raja Babel. Itu namanya penetapan Tuhan. Tapi di dalam masa 70 tahun kamu ada di tawanan ini, kamu gak boleh sedih. Kamu gak boleh berduka, rugi kamu. Karena ini penetapan Tuhan, memang harus terjadi. Apa yang Tuhan ngomong kamu harus lakukan? Dirikanlah rumah. Buatlah kebun untuk kamu nikmatin hasilnya. Cari istri. Beranak cucu. Cari suami untuk anakmu perempuan. Cari mantu untuk anakmu laki. Bersuka cita. Nikmatin 70 tahun ini dalam pembuangan. Nah seringkali saudara dalam hidup kita ini, gak semua hal terjadi sesuai dengan plan kita. Gak semua hal terjadi sesuai dengan keinginan kita. Kadang banyak hal yang terjadinya tuh tiba-tiba, aduh gak sesuai sama keinginan, gak sesuai sama rencana. Gak sesuai sama hati. Gak ada orang yang pengen ditawan. Gak ada orang yang pengen masuk pembuangan. Semua orang ya pengen jadi orang yang merdeka dan bebas. Tapi waktu itu bangsa Israel ngalamin yang namanya kejadian yang tidak sesuai harapan, yaitu mereka ditawan oleh Raja Babel. Tapi Tuhan berkata, sekalipun kamu di dalam lembah kekelaman, di dalam tawanan, di dalam masa yang gak enak, ayo nikmatin. Bangun rumah, cari istri, cari mantu, bersuka cita, nikmati hasil kerjamu di tanah yang sebenarnya gak enak ini. Tapi kamu tetap bisa menikmatinya. Nah, saudara saya itu dapat ayat ini terus saya tuh tahu oh ini Tuhan sedang mengajari kita untuk belajar nikmati segala suasana dan segala musim yang sedang terjadi dalam hidup kita. Ya. Saya kemarin baru ngalamin, mungkin Freddy udah sharing duluan, tapi saya mau sharing tentang apa yang kami alami waktu di Malaysia. Ya, saudara tahu kan, semua ikut deg-degan kan waktu hari Selasa, Bu Dani kok gak datang-datang ya kan, karena kita waktu itu pulang dari Malaysia itu mepet. Rencananya Sabtu, tahu-taunya hari Selasa baru dapat tiket. Dan saudara tahu masalahnya kan, karena kita itu tidak tahu kalau ternyata pulang ke Indonesia harus PCR. Ya, karena waktu itu sudah tanya di counter waktu awal keberangkatan, saya nanya syaratnya apa sih? Saya berangkat tanggal sekian, nanti pulang tanggal sekian. Syaratnya apa? Mereka bilang hanya perlu download My Sejahtera. My Sejahtera itu kayak peduli lindunginya Malaysia gitu loh. Oh ya, saya berarti udah tinggal itu aja. Begitu pulang tahu-tahu di meja counter diomongin PCR.
Saudara, saya mau jelaskan dulu ya, paniknya kita waktu itu. Ya, paniknya gimana? Karena apa? Karena Selasa kita harus ada kebaktian di sini. Kalau nggak ada kebaktian mungkin kita lebih santai, mau dapat tiket pulang kapan. Tapi kita kan harus ngejar untuk hari Selasa sudah di tempat. Dan waktu itu kita datengin semua counter di bandara. Kita tanya kapan flight yang paling cepat yang kita bisa dapat. Kita tadinya pikir hari itu juga kita bisa pulang. Ternyata orangnya ngomong apa? Paling cepat Rabu. Hah? Gak ada tiket? Gak ada, ini semua full. Saya sudah cek di sistem semua full. Bahkan yang Garuda, yang Malaysia Air itu Jumat baru ada flight. Aduh, saya bilang. Lalu akhirnya Freddy buka-buka online, ternyata kita dapat tiket. Ya. Nah saudara, tapi hal yang paling saya syukurin adalah gini. Di dalam keadaan stres dan tertekan itu, kita tidak menyalahkan satu sama lain. Nah ini pelajaran saudara. Ya, saya tuh bersyukur banget karena gini, kadang badai itu ada, kadang situasi yang menekan itu ada, dalam rumah tangga kita, dalam apa. Tapi kita coba belajar satu hal, jangan melakukan hal yang akan kita sesali saat badai itu sudah lewat. Saya ulangin ya, jangan kita melakukan hal yang akan kita sesali saat nanti badai itu sudah lewat. Saya waktu pas pertama kali ngalamin akan kejadian itu, saudara pasti kebayang stresnya saya. Karena saya ini adalah orang yang suka memplanning perjalanan. Saya yang beli tiket, saya yang ngaturin hotel, saya yang ini itu. Jadi saya tuh orangnya kayak kalau dalam keluarga itu saya yang ngatur lah, tour guide-nya saya gitu ya. Kalau nggak pakai tour guide, saya yang jadi tour guide. Nah, jadi waktu pas kejadian itu yang paling guilty, yang paling bersalah tuh saya. Aduh kok saya sampai nggak tahu ya tentang peraturan kalau masuk Indo harus PCR. Saya nyesel, saya gimana. Tapi detik itu, Freddy dan Mama tidak menyalahkan saya. Ya. Dan tidak saling nyalahin, kamu tuh gimana sih? Kok nggak tahu kayak gini? Ini jadi rugi kita, harus beli tiket baru ini. Mereka nggak ngomong itu sama sekali. Dan menurut saya itu adalah hal yang terpenting. Jangan melakukan hal yang akan kita sesali saat badai sudah berlalu. Ternyata badainya berlalu nggak saudara? Berlalu. Tapi di dalam kita melewati badai itu penuh damai sejahtera. Jadi waktu itu, waktu kejadian jreng kayak gitu, kita nggak saling marah. Kamu lain kali tuh harus yang teliti coba, misalnya kayak gitu. Saya tidak menerima tekanan itu waktu itu. Jadi waktu itu kita cuma nyari tiket dan akhirnya dapat dan kita bersyukur. Setelah itu kita juga bingung, aduh udah yang penting udah dapat tiket. Sekarang kita nyari hotel, ayo kita cari tempat tinggal lagi, di mana kita akan tinggal selama 3 hari ini, selama kita extend. Terus kita juga bersuka cita, Freddy, Mama, udah nggak apa-apa. Walaupun ini terjadi pasti ada dalam rencana Tuhan, pasti ada dalam pengetahuan Tuhan. Dah kita sekarang tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Walaupun kita harus melewati masa extend, kita mungkin ada kerugian tiket, tapi kita harus tetap bersyukur dan menikmati. Karena kalau nggak nikmatin, rugi sendiri. Benar nggak saudara? Kalau dalam masa 3 hari kita itu seakan-akan extend, terus harusnya udah pulang ini, terus kita ngomel, kita nggak nikmatin, rugi nggak? Rugi. Tuhan juga bilang ke bangsa Israel, kamu bakal 70 tahun loh di sini. Kamu akan ada dalam masa penjajahan 70 tahun. Itu atas penetapanku. Memang harus terjadi. Tinggal kamu pilih, kamu mau nikmatin atau kamu mau bersungut-sungut. Nah kita akhirnya berkata, ini kan judulnya liburan. Kalau liburan dilarang marah-marah, dilarang ngomel. Ya, karena apa? Kalau liburan tidak nikmatin, malah ngomel, malah saling nyalahin satu sama sini, inti liburannya bubar. Udah bayar-bayar, tapi ya damai sejahtera hilang, sukacita hilang. Itu kayak anak kecil lagi main bertengkar. Saya bilang, ya jadi tujuan kalian main apa? Kalian main kan tujuannya sukacita. Ya Tuhan juga ngomong kalau liburan kamu marah-marah, ya tujuannya liburannya hilang dong. Tuhan berkata ayo, apapun yang disodorkan dalam hidup kita, apapun musim yang Tuhan izinkan kita lewati, mari kita nikmati.
Dan waktu itu akhirnya saya sama Freddy sama mama ketawa karena gini, sebelum ke bandara kita itu lewat satu daerah saudara. Daerah yang kita belum pernah datangin di Malaysia. Lalu Freddy ngomong, daerah ini kok apa namanya ya ini? Kok enak? Banyak pertokoan, banyak hotel. Kayaknya tinggal turun hotel, tinggal jalan ke toko-toko, banyak makanan. Nanti lain kali kalau kita ke Malaysia kita nginep daerah sini ya. Gitu. Jadi kita ketawa, karena apa? Kejadian hari itu juga. Ya kan, Freddy baru ngomong mau berangkat bandara baru ngomong nanti lain kali kalau ke Malaysia kita nginep daerah sini. Pulang bandara hari itu kita nginep daerah situ. Dan benar yang Freddy inginkan, pulang dapat hotel di depan toko, turun langsung makan, turun langsung lihat-lihat, kejadian apa yang dia perkatakan langsung tergenapi. Nah, jadi apa? Kita ketawa, iyalah Tuhan. Engkau izinkan segala perkara terjadi. Ada yang kadang bikin tegang, bikin kesel. Tapi saat kita bisa belajar nikmatin semua, Tuhan akan turun tangan. Dan Tuhan tetap akan genapi janjinya. Tuhan bilang di ayat yang ke-10. Sebab begini firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa padaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Di dalam keadaan yang paling gak enak, mungkin hari-hari ini engkau sedang di Babel. Mungkin hari-hari ini engkau gak sedang di negeri Israelmu, tapi kamu lagi di Babel. Keadaan yang gak enak, musim yang baru dan yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan berkata, dirikanlah rumah. Temuilah kebun untuk engkau kerjakan dan engkau menikmati. Carilah istri, carilah mantu, bersukacitalah, nikmati 70 tahun atau masa yang Tuhan tetapkan untuk engkau ada di tempat itu. Tapi saat tempat selesai waktu penentuan Tuhan, rancangan masa depan yang terbaik sudah Tuhan sediakan untuk setiap kita. Kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Ya saudara, dan saya yang pelajaran lagi, saat ada di tengah badai, saat di dalam keadaan tertekan, stres, keadaan yang menekan, jangan lakukan perkara yang akan kita sesali saat badai itu sudah berlalu. Saya bersyukur saya berangkat dari Malai, pulang dari Malai hati tetap damai sejahtera. Tidak ada pertengkaran antara suami istri atau mama anak. Karena kredit card mama yang kita pakai ya, harusnya mama berhak untuk marah. Tapi dia sudah tidak apa-apa, kata mama gitu. Pokoknya apa yang Tuhan izinkan terjadi itu baik. Nikmati 3 hari yang terakhir ini dengan kita beristirahat. Ya mama bisa ngomong kayak gitu, jadi gak ada yang nuduh-nuduh, nyesel, saya juga udah feel guilty, gak ditambah tekanan lagi ya. Tapi satu hal kita harus itu ya, apapun yang terjadi, manage setiap stres kita, manage setiap keadaan itu, dan kita akan berhasil melewatinya dengan damai sejahtera ya. Nah saudara, kadang pikiran negatif itu bisa masuk sih ya. Jadi ceritanya waktu pas kita sudah melalui 3 hari, melalui 3 hari extend, kita kan akhirnya datang lagi ke bandara dengan membawa surat PCR dan dengan yakin iman bahwa wah hari ini pasti berangkat. Ya. Tiba-tiba saudara, pesawatnya delay. Ya kan, harusnya berangkat jam 12, berangkatnya baru jam 2. Nah kita aduh, kenapa nggak delaynya waktu yang lalu sih? Nah, saya ngomel lagi, kalau delaynya waktu lalu kita masih keburu PCR. Ya kan, kalau berangkat jam 2 kita datang jam 10, PCR 1,5 jam di bandara, kita bisa keburu. Nah yang lucunya di depan kita ada satu keluarga yang belum PCR juga. Waktu kita udah bawa surat PCR, di depan kita juga ada satu keluarga nggak PCR. Terus saya akhirnya ngomong ke keluarga itu, Om, Tante, Freddy yang ngomong, kalian belum PCR? Belum, memang perlu orang Semarang. Terus kita bilang sekarang juga Om Tante langsung lari ke tempat sana, ada lab, minta PCR yang 1 jam jadi. Karena saya ini korban,
gitu. Kita ini waktu 3 hari lalu datang sini tidak bawa surat PCR ditolak. Koper boleh masuk, gak boleh bawa koper dulu. Koper gak bisa masuk, barang gak bisa masuk sebelum surat PCR ada di tangan. Jadi om tante sekarang lari ya, sekeluarga 5 orang lari ke sana. Bawa koper dan PCR dan keburu saudara. Karena apa? Pesawatnya delay. Nah ini kan saya juga terganggu nih sama hal ini. Kenapa delaynya hari ini? Di saat kita harus kejar waktu jam 7 malam, jam setengah 7 nyampe Cirebon. Kenapa nggak delaynya kemarin aja sih? Kalau kemarin kan kita nggak kehilangan tiket, kalau kemarin kan kita bisa keburu kayak keluarga itu kan keburu bla bla bla. Tapi saudara, memang pikiran negatif itu selalu bisa datang kapan aja. Ya kan? Bisa datang terus. Lagi ngadapin sukacita, bisa ada negatif thinking, lagi ngadepin masalah apalagi negatif thinking. Tapi saya tuh di ruang tunggu tuh ngomong, nah apa ya itu keluarga selamat ya. Sekeluarga kita selamatkan loh, kata Freddy. Iya tuh kuduin traktir kita kok ya. Diselamatkan oleh kita. Waduh, kita kenapa ya waktu pas itu enggak delay. Kalau delay selamat kita pulang santai nggak kayak gini. Tapi waktu pas kita ngomong seperti itu, kembali Roh Kudus mengingatkan. Pokoknya yang penting semua baik. Semua diizinkan, semua boleh terjadi, tapi pada akhirnya semua baik. Dan pertolongan Tuhan tetap nyata. Benar? Bu Dani datang ke sini on time kan? Nah, walaupun waktu itu yang nganterin tidak injek rem, tapi pokoknya yang penting nyampe. Tapi intinya adalah kita nggak boleh selalu negatif thinking, kita nggak boleh selalu ngomong aduh kok gini kok gitu. Karena kalau kayak gitu damai sejahtera hilang. Padahal Tuhan ngomong apa? Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Jadi kita harus jaga damai sejahtera kita ini dalam hati. Saat keadaan menekan, jangan kehilangan damai sejahtera. Dan jangan melakukan hal yang merusak damai sejahtera itu. Tapi kita tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Maka saat penentuan Tuhan tiba, semuanya beres. Amin. Rencana yang sangat luar biasa buat kita, dia tetap pegang kendali. Itulah yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Kemarin saya mendengar ada cucu dari salah satu ibu-ibu yang setiap kali setia dalam PW ya. Dan selalu suka kesaksian bagaimana Tuhan itu menolong. Cucunya meninggal ya karena kecelakaan tunggal. Saya mulai berpikir, saya tanya ini kenapa bisa anak ini bisa kecelakaan secara tunggal sampai akhirnya meninggal ya. Temannya diamputasi tangannya. Lalu saya mulai berpikir ya Tuhan. Sedangkan setelah ditanya, kok bisa begitu, apa ngebut atau bagaimana. Ternyata mereka ini baru makan bersama di restoran. Nah pulangnya ini anak sama anak naik mobil sendiri. Si papa sama mama mereka naik mobil sendiri. Nah 2 anak ini naik mobil, bannya pecah katanya. Jadi kecelakaan tunggal, meninggal saudara. Saya mulai berpikir ya Tuhan, Engkau memang segala sesuatu pegang kendali ya. Itu ban pecah. Sekarang kemarin ini saudara waktu saya berangkat dari bandara menuju ke Sion itu ya. Itu sampai dikatakan tidak pakai rem. Ngebut terus ya. Jalannya selalu bau jalan. Sudah sesek, cukup ramai ya. Jadi ini Pak Salim itu naik mobilnya, saya kira adrenalinnya naik tinggi saudara. Dia nggak bisa diajak ngomong, nggak mau ngomong, tegang banget. Saya lihat dari belakang tegang banget dia, ya terus tegang, nyetel puji-pujian ya.
Saya cuma tak doain aja. Itu memang betul tidak pakai rem, seksak. Jalan sini, sini rada macet, jalan ke kanan, ke kiri. Itu saya cuma bilang, Tuhan, Engkau pegang kendali dalam segala perkara. Gitu. Set direm sebentar, ngebut lagi, ambil bau jalan, terus begitu saudara. Saya bilang itu kalau sampai kejadian apa-apa, ban pecah atau nabrak, itu bisa nabrak di kanan kiri dan juga nabrak depan belakang saudara. Begitu luar biasanya cara dia mengendarai kendaraan. Tapi satu perkara saya tahu bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan lebih tahu, oh anak-anakku ini lagi butuh firman nantinya. Ini yang bawa firman lagi di jalan, Tuhan ngomong gitu. Jadi diatur sedemikian rupa sampai semuanya tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu. Percayalah, dalam menghadapi apapun juga yang dipentingkan adalah ketenangan. Di mana kamu tenang, di situ Tuhan akan buat jalan. Pasti ada jalan keluar. Amin. Seperti pujian tadi katakan, hidupku itu penyembahan. Ya. Aku mau menyerahkan semua perkaraku di atas mezbah Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan mereka-reka. Karena Yeremia 29 ayat 11 pasti berlaku buat saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Buat kami tetap tenang dan percaya Tuhan, karena disitulah letak kekuatan yang daripada Tuhan. Buat kami belajar tidak ngomel dan tidak menyesali, karena mau ngomel mau menyesali toh sudah terjadi. Oleh karena itu Tuhan, buat kami belajar untuk mengerti akan segala-galanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami jikalau saat ini dimanapun juga kami berada, bila kami menghadapi keruwetan-keruwetan dan seolah-olah semua jalan tertutup dan seolah-olah segala yang sudah diplanningkan menjadi berantakan. Bila Tuhan kami saat ini dimanapun juga kami berada, maupun saudara-saudara yang ada di tempat ini sedang menghadapi masalah kemelut ini, kami berdoa, biarlah Yeremia 29:11 ini boleh berlaku buat kami Tuhan. Biar kami dapat mengerti bahwa kuasa-Mu melebihi dari segala-galanya. Engkau punya rencana yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Datanglah Tuhan bila ada yang mengalami keruwetan dan pertanyaan mengapa semua harus terjadi. Apabila kami saat ini menghadapi sakit penyakit, sedang menghadapi akan semua jalan-jalan yang tertutup, bila menghadapi akan persoalan yang rumit Tuhan, belajar saat ini kami tahu Engkau tetap pegang kendali. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Datanglah Tuhan. Biarlah semua firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau terus akan beracara terhadap bangsa kami. Bapa, lepaskan bangsa kami dari kemiskinan, dari kekurangan, dari pandemi, dari segala malapetaka. Engkau sendiri yang akan memegang kendali atas bangsa kami. Engkaulah yang memegang kendali atas cuaca. Engkau yang memegang kendali Tuhan atas keadaan perekonomian bangsa dan negara kami. Kami mau mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami berdoa, Engkau sanggup mengirimkan investor-investor yang membangun bangsa kami. Tapi Kau sanggup menolak, Engkau sanggup membatalkan semua investor yang akan mencelakakan akan bangsa kami.
Engkau yang akan mengatur semuanya Tuhan, karena kami sudah menyerahkan bangsa kami ke dalam otoritas yang daripadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap minta lawatan jiwa-jiwa di seluruh Indonesia. Engkau lawat Tuhan supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu semua malapetaka yang Kau izinkan terjadi buat bangsa kami, semua ada dalam kendali yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami mau masuk dalam pengurapan. Mari saudara, kita masuk dalam pengurapan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan yang dari surga turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan ini masuk pada mata kami, pada telinga kami, pada bibir mulut kami, pada hati kami ya Tuhan. Dan semua roh ketidakpercayaan dan keraguan-raguan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami Tuhan. Biar tangan kami adalah tangan yang diurapi, tangan yang menerima berkat yang daripada-Mu, dan tangan yang memberikan berkat kepada setiap orang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Berkati kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ada di dalam jalur yang benar, berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Hari ini Tuhan, kami percaya, kami sangat percaya Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan. Dan kami percaya kami berjalan di dalam terang-Mu, maka perjalanan kami akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.